Terpengaruh minuman keras, pengemudi mobil tabrak toko. Tujuh orang warga Kota Bengkulu menjadi korban penipuan dengan iming-iming jadi tenaga honorer. Pemprov Bengkulu pastikan penyaluran LPG 3 kg aman. Selamat pagi saudara, senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan. Bersama saya Kairani Andita, Anda menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama di Kompas Bengkulu Saudara, sebuah mobil menabrak toko yang berada di Jalan Es Parman, Kota Bengkulu pada Kamis pagi. Diduga sopir dalam kondisi mabuk dan mengendarai mobil dalam kecepatan tinggi. Pasca kejadian, sopir langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Es Parman, Kota Bengkulu pada Kamis pagi sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Satu unit mobil menabrak toko hingga menyebabkan mobil rusak parah. Selain itu, bagian depan toko pun tampak hancur akibat ditabrak oleh mobil tersebut. Menurut kesaksian pemilik toko, sebelum kejadian mobil melaju dengan kencang. Namun saat berada di tikungan, mobil hilang kendali hingga menabrak toko. Usai kejadian, sopir bersama rekannya langsung keluar dari mobil dan kabur meninggalkan mobilnya di lokasi tersebut. Diduga saat kejadian, pengemudi dalam kondisi mabuk karena saat keluar dari kendaraan tampak pengemudi memegang botol miras. Tiba-tiba bunyi suara rem itu panjang, suaranya keras. Ini pak langsung gitu. Pas keluar dari samping. Makan. Udah kakak. Itu mereng. Iya. Mereng. Keluar orang itu langsung didorong dia. Habis itu saya bilang apa bang, saya bilang kamu jawab ya. Saya telepon abang saya yang punya rumah ini kan. Ya, dia langsung pergi aja gitu. Saat ini mobil tersebut sudah diangkut ke Polresta Bengkulu, sementara pemilik toko masih menunggu itikat baik dari pemilik mobil untuk memperbaiki kerusakan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Seorang remaja berusia 16 tahun di Kota Bengkulu nekat mencuri ponsel milik ayahnya sendiri yang ditinggal saat bekerja. Aksi pencurian ini dilakukan pelaku karena tak memiliki uang untuk bermain judi online. RA bersama rekannya SA terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian karena melakukan aksi pencurian ponsel di rumahnya sendiri. Remaja berusia 16 tahun itu mencuri ponsel milik ayah kandungnya sendiri yang saat kejadian sedang diisi daya. Ponsel tersebut kemudian dijual pelaku dan temannya sebagai modal untuk bermain judi online. Aksi pencurian itu diketahui saat ibu pelaku curiga ponsel milik suaminya sudah hilang. Saat didesak, barulah sang anak mengakui telah mengambil dan menjual ponsel milik ayahnya. Lantaran aksi seperti ini sudah berulang kali dilakukan sang anak, orang tua pelaku lalu memilih melaporkan ke polisi sebagai efek jera. Sudah mencuri HP. Yang notabene HP tersebut adalah HP milik ayahnya yang ditinggal di rumah, bapaknya pergi bekerja, pulang HP sudah tidak ada. Ternyata sudah diambil dan dijual oleh si anak. Anaknya sudah kita amankan. Sudah kita amankan. Alasan dia mencuri itu apa? Karena memang kalau dari informasi yang kita dapat dari orang tua sudah terlibat judi online, selain banyak inilah untuk kepentingan ya seperti judi online. Saat ini sang anak tengah menjalani proses hukum di kepolisian. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.
Sebanyak 7 orang warga Kota Bengkulu menjadi korban penipuan usai dijanjikan dapat masuk menjadi tenaga honorer di pemerintahan Provinsi Bengkulu. Para korban diminta menyerahkan sejumlah uang untuk mendapat kontrak kerja bersama dengan seragam dan kartu nama. Septian Putra hanya bisa tertunduk lesu saat digiring oleh anggota Reskrim Polsek Ratu Agung Bengkulu usai melakukan aksi penipuan terhadap sejumlah warga. Pelaku melakukan aksi penipuan dengan menjanjikan korbannya akan diberikan pekerjaan sebagai tenaga honorer di pemerintah Provinsi Bengkulu dengan memberikan sejumlah uang sebagai syarat untuk meloloskan para korban. Usai diberikan sejumlah uang, pelaku bahkan sampai membuatkan seragam dan juga kartu nama dengan maksud meyakinkan para korban bahwa sudah bisa dipekerjakan sebagai tenaga honorer. Pelaku juga membuatkan surat perintah tugas palsu dengan menggunakan kop biro pemerintah Provinsi Bengkulu. Total ada 7 korban dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Pelaku nekat melakukan aksi penipuan tersebut karena tak ada pekerjaan. Usai sebelumnya dipecat sebagai tenaga honorer di salah satu dinas di pemerintahan Provinsi Bengkulu. Kami ada mengamankan name tag yang ditempah oleh si tersangka, kemudian juga ada baju dinas, baju putih yang juga diambil atau dibeli oleh tersangka yang untuk meyakinkan daripada para pihak korban. Selain itu juga ada surat keterangan dari Biro Pemerintahan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh si tersangka untuk meyakini para korban tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Polresta Bengkulu membubarkan kerumunan pemuda yang tengah asik menenggak minuman keras di depan rumah dinas Gubernur Bengkulu. Selain di lokasi tersebut, polisi juga membubarkan kerumunan pelajar yang asik berkumpul hingga waktu dini hari. Sekelompok pemuda yang tengah asik menenggak minuman keras di depan Balai Semarak Bengkulu dibubarkan paksa oleh anggota patroli Polresta Bengkulu. Lokasi pinggiran rumah dinas gubernur yang menjadi tempat berkumpulnya remaja di sore hari justru disalahgunakan sebagai tempat pesta miras di malam hari. Bahkan saat didatangi, sekelompok pemuda tersebut sudah dalam keadaan mabuk hingga ditakutkan akan membuat keributan. Giat patroli rutin yang dilakukan setiap malam hingga waktu dini hari ini guna menciptakan keamanan di masyarakat sehingga angka kriminalitas dapat berkurang. Selain lokasi tersebut, polisi juga membubarkan sekelompok pelajar yang masih berkumpul hingga dini hari. Total sebanyak 18 orang diamankan dan diberikan pembinaan oleh petugas. Ada beberapa oknum masyarakat yang sedang pesta minuman keras di depan Balai Semarak. Saat itu juga langsung kita datengin bersama tim maupun SPK yang menerima laporan pengaduan tersebut, dan betul sekali di situ didapati 2 orang yang sedang meminum minuman keras jenis tuak dan kondisinya memang sudah mabuk. Giat patroli rutin ini akan terus dilakukan hingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai Pemprov Bengkulu pastikan penyaluran gas LPG 3 kg aman. Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu, Saudara. Sejumlah warga, baik pengguna maupun pengecer gas LPG 3 kg mengeluhkan aturan pembelian gas LPG yang dinilai justru menyusahkan masyarakat. Mereka menilai aturan tersebut justru membuat masyarakat sulit mendapatkan gas LPG.
Aturan pembelian gas LPG subsidi yang hanya diwajibkan di pangkalan resmi membuat warga Kota Bengkulu mengeluh. Pasalnya pengecer yang berjualan di tingkat warung-warung kecil tak dapat lagi menjual gas LPG 3 kg yang berdampak pada turunnya pendapatan mereka. Padahal pengecer mengaku hanya menjual sedikit gas LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, pengguna gas LPG juga mengeluhkan jarak tempuh yang jauh jika harus membeli gas LPG di pangkalan resmi. Belum lagi jika stok gas habis, pengguna harus mencari gas LPG ke tempat lain yang lebih jauh jarak tempuhnya. Susah kalau cek itu kan, jadi keuntungan kadang-kadang dari gas itulah keuntungannya yang dapat kan, dari gas itulah motif kan. Tapi kalau tidak ya tak mana itu, tapi cari solusinya ngomong aja sama gas itu kan. Kalau tidak dikasih pangkalan, gimana kami ngomong? Jadi ada plus minusnya juga ya? Yo, nyata kan tidak ngasih kalau di pangkalan tuh. Jadi kemungkinan agak susah dapat LPG gitu. Yo, agak susah ngisi ulang tuh. Aturannya di pangkalannya membatasi atau gimana ya? Atau memberi batas Membatasi uang? datanya tuh kan cukup cuma uang berapa, tidak boleh seluruh yang ngambil. Sementara itu, sejak aturan tersebut dibuat, salah satu pemilik pangkalan mengaku belum terjadi perubahan pembelian. Pasokan dari Pertamina pun masih stabil seperti biasa. Selain itu, warga yang membeli pun diminta untuk membawa identitas diri untuk didata oleh pihak pangkalan. Pangkalan aku tidak ada kendalanya. Masih saya itulah orang beli, saya itulah masih satu-satu. Pokok yang pembeli sudah ada terdaftar pun nenek kasih satu. Kalau Datang. untuk ini seperti UMKM itu kan mereka kan memang KM 2, kalau untuk masak-masak ikan bawang atau gorengan 2. Kalau warung 3. Nah, itulah aku batasi. Pihak pangkalan pun membatasi pembelian untuk setiap orang hanya 1 tabung saja. Sementara pelaku UMKM diberikan 2 tabung untuk sekali pembelian. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sementara itu, Saudara, Pemprov Bengkulu hingga saat ini belum menerima alokasi LPG 3 kg untuk tahun 2025. Namun, ketersediaan LPG subsidi tersebut dijamin aman. Penyaluran mengacu pada alokasi tahun lalu, yakni sebanyak 53.000 metrik ton. Hingga kini alokasi gas LPG subsidi belum diterima oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Namun penyaluran ke pangkalan gas dipastikan tidak terhambat. Meski demikian, ketersediaan gas LPG subsidi dijamin aman. Penyaluran gas ke masyarakat saat ini mengacu pada alokasi tahun 2024 lalu sebesar 53.000 metrik ton. Pemprov Bengkulu juga memastikan penyaluran LPG subsidi ini dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan tidak berpotensi menyebabkan antrean di pangkalan. Meski dipastikan aman, masyarakat diminta untuk membeli gas LPG subsidi sesuai kebutuhan dan tidak membeli secara berlebihan. Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai hari ini belum menerima ya kuota berapa untuk Provinsi Bengkulu, tapi kita sudah mengusulkan sebesar 78.000 metrik ton. Nah, solusi kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina, Patraniaga bahwa penyaluran untuk 2025 ini sembari menunggu kuota yang ditentukan oleh Kementerian SDM, ini masih menggunakan asumsi kuota di tahun 2024. Masyarakat juga diminta untuk tidak panik dengan pemberitaan mengenai kelangkaan gas. Pemprov memastikan hal tersebut tidak akan terjadi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Pemprov Bengkulu menemukan sebanyak 794 tenaga honorer tak aktif bekerja. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja honorer beberapa waktu lalu, BKD memastikan honorer tersebut tidak akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Temuan sebanyak 794 tenaga honorer tak aktif bekerja ini usai organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu melaporkan hasil evaluasi kinerja tenaga honorer ke Gubernur. Jumlah tersebut tersebar di setiap OPD yang ada di Provinsi Bengkulu.
Meski demikian, Pemprov Bengkulu memastikan honorer tersebut bukan honorer siluman, melainkan banyak honorer yang sudah bekerja di tempat lain namun tak mengundurkan diri. Saat ini dari data BKD Provinsi Bengkulu terdapat sebanyak 4.019 tenaga honorer yang terdata aktif bekerja dan masuk dalam database kepegawaian, sehingga mereka dapat diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Sementara sebanyak 794 honorer tak aktif bekerja tersebut akan diberhentikan dan tidak bisa mengikuti seleksi P3K. 700-an kalau yang tidak aktif ya. Yang tidak aktif banyak. Ya, dia aktif itu 419 orang. 419 ya, tersebar di beberapa UPD. Artinya potensinya diberhentikan kalau yang 700 itu Pak yang tidak aktif. Ya kalau tidak aktif ya potensi untuk diistirahatkan ya. OPD mana Ya. paling banyak? Ya, saya lupa. Ya, saya lupa. Tidak aktif itu siluman. Bukan siluman, artinya kemungkinan yang bersangkutan selama ini kan honorer. Tapi kan dia bersangkutan aktif, tapi mungkin dapat pekerjaan yang lain, tapi yang bersangkutan tidak mengundurkan diri. Kemungkinan seperti itu. Nantinya honorer yang masuk dalam database BKN akan mendapatkan SK perpanjangan hingga diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Melihat keindahan air terjun di tengah kawasan hutan yang masih asri dan terjaga di Kabupaten Rejang Lebong. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu yang menyimpan berbagai keindahan alam di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah air terjun Curug Papat yang terdapat di Desa Kayu Manis, salah satu desa wisata yang ada di Rejang Lebong. Kami ajak Anda melihat keindahan air terjun ini. Perjalanan menuju Curug Papat dimulai dari kota Bengkulu dengan waktu tempuh berkisar 2 jam menuju kota Curug. Dari sini, perjalanan dilanjutkan ke Dusun Kayu Manis dengan 1 jam perjalanan menggunakan mobil ataupun sepeda motor. Lalu kembali dilanjutkan berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam untuk mencapai lokasi air terjun. Meskipun jalur yang dilalui cukup terjal, namun rindangnya hutan dan udara segar membuat suasana menjadi lebih semangat. Di sepanjang jalan terdapat petunjuk arah sehingga pengunjung bisa mengikutinya. Perjalanan panjang pengunjung akhirnya terbayarkan dengan keindahan Curug Papat yang memiliki 2 aliran air terjun setinggi 20 meter. Di sekitar Curug Papat terdapat sebuah jembatan yang menjadi tempat favorit bagi pengunjung untuk bersuah foto. Tidak jauh dari situ, dapat kolam alami yang terbentuk di bawah air terjun. Kolam ini menawarkan sensasi berendam di air sejuk dan menyegarkan, menjadikannya tempat sempurna untuk melepas lelah dan menikmati ketenangan alam. Untuk akses untuk bawah itu kadang kalau lagi hujan deras itu becek, jadi mungkin bisa ditingkatkan lagi. Tapi dari hal lain mungkin udah bagus ya, alami. Sayangnya ketertiban masyarakat yang datang itu kurang, banyak sampah di dekat air terjun dan juga mungkin fasilitas tempat sampah kurang untuk di bawah. Untuk masuk ke kawasan Curug Papat, pengunjung dikenakan tarif Rp10.000 untuk biaya parkir kendaraan. Curug Papat ini sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat sekitar. Nama Papat sendiri berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 4, merujuk pada 4 aliran air yang mengalir dari puncak air terjun. Dengan segala keindahan dan pesonanya, Curug Papat dapat menjadi destinasi wisata unggulan bila dikelola secara maksimal. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu.
Informasi tadi menjadi akhir Kompas Bengkulu Saudara. Saya Kairani Andita, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV independen terpercaya.